Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada pembelajaran matematika kelas 8. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan mulai menjelaskan materi tentang bidang kartesius. Bisa dilihat pada gambar ini. Bidang pada gambar ini disebut sistem koordinat kartesius atau bidang koordinat. Bidang koordinat itu terdiri dari dua garis yang mendatar, ini disebut sumbu X, kemudian garis yang vertikal atau tegak ini disebut sumbu Y. Dulu kalian sudah pernah mempelajari mengenai letak titik koordinatnya. Koordinat itu terdiri dari absis dan ordinat atau titik X, Y, di mana X itu sebagai absis, Y sebagai ordinat. Kita awali dari perpotongan sumbu X dan sumbu Y, ini disebut pangkal koordinat atau titik asal, itu titik 0,0. Sekarang perhatikan letak titik A, B, C, D, E ini. Jadi kita menentukan koordinat dari titik asal atau pangkal koordinat. Sekarang kita lihat titik A. Titik A ini dari pangkal koordinat, kita membaca A itu dari 0 ini ke kanan dulu, kemudian ke atas, ke kanan 1 satuan, ke atas 3 satuan. Berarti koordinat titik A itu 1,3. Kemudian kita lihat koordinat titik B. Kita lihat posisinya dari sumbu Y. Ini dari sumbu Y, ini B itu dari pangkal ini ke kiri. 1 satuan ke kiri. Kemudian dengan posisi dari sumbu X itu 1 satuan ke bawah. Ke bawah ya. Kalau ingat pada sumbu X itu dari pangkal ke kanan positif, ke kiri negatif. Untuk yang vertikal dari pangkal itu ke atas positif, ke bawah negatif. Jadi kalau 1 satuan ke kiri, kemudian 1 satuan ke atas, itu berarti titik B koordinatnya negatif 1,1. Kemudian dilihat dari ini titik C. C itu kita membacanya berarti dari pangkal itu ke kanan 1, 2, 3, berarti 3 satuan ke kanan. Kemudian kita lihat ke bawah 1 satuan, berarti 1 ke bawah. Kanan itu positif, bawah negatif, berarti titik C 3, negatif 1. Karena kita lihat titik D. D itu dari pangkal ke kanan 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ke kanan. Kemudian ke atas 1, 2. 2 ke atas. Berarti kanan positif, atas positif. Titik D 4,2. Kita lihat titik E. Titik E dari pangkal ke kiri 1, 2, 3. 3 ke kiri. Kemudian ke bawah 2. 2 ke bawah. Jadi titik E ke kiri itu negatif, ke bawah juga negatif, berarti negatif 3, negatif 2. Itu menentukan letak koordinat. Jadi posisi dari sumbu Y itu menentukan absisnya, posisi dari sumbu X menentukan ordinat atau jaraknya. Kalau mencari jarak itu pasti selalu positif, tapi kalau menentukan koordinat, absis dan ordinat kita lihat letaknya. Kemudian yang kedua, dari bidang koordinat itu dibagi menjadi 4 bagian. Kita menentukannya satu bagian. Yang pertama itu dikatakan kuadran ya, kuadran pada bidang koordinat. Kuadran 1 itu letaknya di kanan atas.
kemudian berlawan arah dengan putaran jarum jam, itu kuadran 2 itu kiri atas, kuadran 3 kiri bawah, kuadran 4 kanan bawah. Sekarang kita lihat posisinya atau koordinatnya, absis dan ordinat. Kuadran 1 ternyata ke kanan terus ke atas, berarti positif semua untuk kuadran 1. Kuadran 2 kita lihat ke kiri itu negatif, kemudian ke atas positif. Jadi kuadran 2 negatif, absisnya ordinatnya positif. Berikutnya lagi di kuadran 3, dari pangkal ke kiri terus ke bawah, berarti negatif semua. Jadi kuadran 3 itu absisnya negatif, ordinat juga negatif. Kita lihat yang kuadran 4. Kuadran 4 dari pangkal ke kanan, berarti ke kanan itu positif, terus ke bawah negatif. Berarti kuadran 4 positif, absisnya ordinatnya negatif. Ini yang pertama, kita sudah bisa menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Silahkan kalian coba soal-soalnya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.